karena saya pikir kok 30 menit jimit ketika meet kemarin tuh kok kurang ya gitu. Maka supaya lebih jelas kita meet untuk pertemuan siang ini. Nah, kemarin kan ada soal ya. Sudah dicoba belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Yang lain bagaimana, satu tok yang mencoba mengerjakan PR-nya? Sudah. Andika? Yang lain mana nih? Coba yang sudah mengerjakan raise hand. Yang sudah mengerjakan raise hand. Nah, hanya Jessica, Andika. Oke, ini MIPA 3 ada nih. Terus, hanya 3 orang dari sekian puluh orang. Oh, kasihan Bu Purling gawe PPT. Ya, Jorin, oke. Oke, MIPA 2 ada juga. Oke, semakin banyak yuk. Ya, oke. Nah, ini masih banyak yang belum nih ya. Masih banyak yang belum loh ini. Yang raise hand hanya sedikit. Nah, oke. Paduannya ada. Ya. Ya, yang sudah itu raise hand. Kalau kamu tidak bisa karena tidak mengerjakan, itu berarti pilihanmu loh ya. Kalau mengerjakan nanti ada kesulitannya di mana, ragu-ragunya di mana itu tahu. Jadi ketika pertemuan begini bisa bertanya. Ya. Oke. Nah, saya share materi ya. Ini latihannya kemarin ini ya. Oke. Siapa mau mencoba untuk yang nomor 1 ini? Halo, siapa yang mau mencoba nomor 1? Bu, saya mau coba, Bu. Oke, Jessica. Jessica ini aktif loh, bagus ya. Baik. Rumusnya yang terbentuk apa? K2S. Mengapa K2S? K itu kalau membentuk ion muatannya berapa? Plus 2, Bu. K? Sebentar, Bu. K kalau membentuk ion? Hitunganku berantakan, Bu. Dia susah lihatnya. Ya, yang rapi, nanti biar gampang. K itu membentuk ion plus 2. Plus 2. Dia terletak di golongan berapa toh K itu? Golongan 1A. 1A kalau membentuk ion ya plus 1. Sama dengan nomor golongannya. 1A. Iya ya, Bu. Aduh. Terus enggak apa-apa. Jadi sekarang jadi tahu. Terus S, kalau membentuk ion muatannya berapa? -2, Bu. -2. Mengapa? Kamu tahunya dari mana? Kan S itu terletak di golongan 6A. Jadi kalau membentuk ion otomatis dia itu membuang 2, Bu. Menangkap 2. Menangkap 2. Jadi 2 min. Nah, ya. Jadi rumus kimia yang terbentuk adalah K2S. Terus ikatannya, kan diminta untuk menuliskan rumus kimia dan jenis ikatan. Ikatan ion, Bu. Ikatan ion. Mengapa ikatan ion? K itu kan logam, kalau S itu non-logam, jadi membentuk ikatan ion. Oke, ya. Jadi Jessica, ini ya, K itu plus 1. Gampang, nak. 1A itu kalau membentuk ion plus 1. 2A itu kalau membentuk ion plus 2 atau 2 plus ya. 3A itu kalau membentuk ion 3 plus. Nah, ikuti itu. 4A itu bisa 4 plus, bisa 4 min, bebas kita mau menulis ya. Tulis aja 4 plus gitu. Gampang ya, 4 plus. Lalu kalau 5, golongan 5 itu elektron valensinya 5. Jadi dia tidak mungkin buang 5. Tapi yang terjadi adalah tangkap 3. Maka golongan 5A itu kalau membentuk ion muatannya berapa? Menangkap 3 elektron berarti muatannya? -3. 3 min ya, betul 3 min. Ya. Kalau golongan
6A, berarti elektron valensinya itu 6. Bagi dia, lebih mudah mana? Buang 6 atau tangkap 2? Gitu. Tangkap 2. Tangkap 2. Maka semua unsur golongan 6A, kalau bentuk ion muatannya 2 min. Tidak mungkin ada yang lain. 2 min pasti ya. Terus 7A, elektron valensinya berapa? Kalau unsur terletak di golongan 7A, berarti valensi elektron valensinya 6. Elektron valensi 6, golongan 7. Saya masih elektron valensinya adalah 7. Bagi dia, lebih mudah mana? Buang 7 atau tangkap 1? Tangkap 1. Maka semua unsur golongan 7A kalau membentuk ion mesti min 1 muatannya. Gitu caranya. Jadi mudah ya. Yuk diingat-ingat karena nanti untuk tesnya kita pakai ini juga ya. Terus nih. Terus rumus kimia itu kan silang ya. K dapat indeks 2, S dapat indeks 1. Jadi indeks itu angka, bukan plus minnya, tapi angkanya gitu. Maka ini K2S. Sudah betul ya rumusnya tadi ya yang disebut oleh Jessica. Ya. Yaudah, dulu rumusnya juga AMBM. Nah, plus minnya enggak saya tulis toh? Enggak. Jadi angka, indeks itu angka ya. Kalau tidak ada begini berarti 1. Ya, kita menyebutnya ini muatannya berapa? Berapa itu mesti angka toh. 1 gitu. Maka indeksnya di sini 1. Indeks 1 itu tidak pernah ditulis. Ya, tuh. Jadi ini, terus ikatannya untuk menentukan jenis ikatan kita analisis seperti dulu latihan sudah pernah. Jadi ini K ini siapa? Oh, termasuk logam. Lihat SPU yang pernah saya ajari yang dilingkari-lingkari itu ya. Terus S-nya itu non logam. Jadi kalau logam dan non logam itu jenis ikatannya adalah ikatan ion. Betul ya. Jadi itu cara mengerjakannya begini, semua soal kalau pertanyaannya ini ya mesti kalian harus melalui cara ini gitu. Ya, kecuali kalau sudah hafal betul, itu sering dipakai senyawanya sudah langsung tahu jenisnya. Gitu. Oke, nomor 2. Saya, Bu. Oke, silakan. 12 Mg dan 9 F itu membentuk MgF2. MgF2. Mg itu golongan berapa? Gabriel Dewangga. Golongan 2A. 2A. Jadi kalau membentuk ion muatannya 2+. 2+, betul. F itu golongan berapa? 7A. 7A. Betul. Kalau membentuk ion muatannya Min. min 1 ya. Maka itu. Terus jenis ikatannya apa? Ion. Ikatannya ion. Ya. Mg itu tergolong logam atau non sih? Logam. Logam. Oke, ya, dilihat di SPU ya, Nak. Ini logam, F-nya itu non-logam. Ya, jadi ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Ya, sebentar saya skip dulu. Saya naik ke sini. Ini loh, Nak. Kalau tahu logam non-logamnya di sini ya. Ini yang dilingkari itu yang non-logam. Yang tidak dilingkari ini adalah yang logam. Gitu. Jadi pakai ini terus. Ya. Terus di tempatmu bisa ditambahkan di sini muatan. Ini kalau ini hanya elektron valensi tambahi muatan. Ini +1, +2, 1+, 2+, 3+, 4+. Ini 3 min, 2 min, 1 min gitu. Jadi nanti mempermudah kita kalau mau menentukan ion atau menentukan elektron valensi ya, gampang sekali nih. Ya, oke. Ini tadi sudah ya. Sudah saya ini belum share belum? Sudah ya? Oke. Oke. Baik. Nomor 3.
Siapa mau mencoba? Ya. Oke, silakan. Hmm. Oke. Senyawa yang terbentuk rumus kimianya apa? Kata ini apa ya? H plus dengan F minus. Jadi, rumus yang terbentuk adalah Rumus yang terbentuk itu HF. HF. Lalu jenis ikatannya apa ini HF ini? Jadi singkatannya ikatan koevalen. Kovalen. Ya, oke, mari kita lihat ya. H itu kalau bentuk ion muatannya +1 karena ini golongan 1A. Dilihat ya, bisa ada F tadi sudah dipakai, dia golongan 7A, jadi muatannya -1. Maka kalau bergabung rumus kimia H dapat indeks 1, F dapat indeks 1, maka tidak pakai indeks ya, HF. Nih. Terus identifikasinya H itu apa? Logam atau non? Dilihat dilingkari atau tidak. Oh, dilingkari berarti non logam. F itu di golongan 7A itu dilihat dilingkari enggak? Oh, dilingkari. Berarti dia adalah non logam. Karena non logam berarti ini jenis ikatannya adalah ikatan kovalen gitu. Ya, betul ya? Ada yang lain? Hitam, hitam, Kang. Saya mau bertanya, ada yang lain jawabannya berbeda dengan Juli? Sama ya? Ya, oke. Nah, sekarang nomor 4, siapa mau mencoba? Andika, oke Andika, silakan. Rumus kimia yang terbentuk apa? Halo? Kok nggak dengar Andika? Rumus kimianya apa? CH4. C itu terletak di golongan berapa? 4A. Jadi kalau membentuk ion muatannya 4 plus ya. Lalu H itu golongan 1A. Jadi bentuk H plus. Nah, jadi ini kalau saya nulis ini hanya +1. Nah, ini yang dipakai angkanya ya. Nanti kalau menentukan rumus itu yang dipakai angkanya. Maka ini C dapat indeks 1, H dapat indeks 4. Jadi silang, aturan silangnya dipakai CH4. Ya, ini rumus kimia. Lalu jenis ikatannya kovalen ya. Karbon itu tergolong unsur non-logam, hidrogen itu tergolong unsur non-logam. Jadi non-logam maka jenis ikatannya adalah ikatan kovalen. Nomor 5, siapa mau mencoba? Saya, Bu. Saya mau nyoba. Ya, Lintang ya. Nanti nomor 6 Agnes ya. Lintang. Silakan, Tang. Rumus yang terbentuk itu Al2O3, Bu. Nomor 5-nya mana ya ini? Kok nomor 6 ya saya? Oh, Al. Sorry, ini saya salah. Sebentar ya. Oke. Senyawanya apa nih? Al dan apa? Al dan O. Oh, Al dan O. Itu bukannya nomor 6? Yang nomor 5 yang Al dan O, Bu. Oh, gitu. Berarti Bubur yang keliru ya. Benar. Agnes benar, Nes. Agnes lupa 3. Iya, Bu. Benar ya, aku salah ya. Oke. Berarti saya switch dulu. Saya hentikan dulu. Sebentar saya switch ya. Ini berarti, oh iya. Cara ininya saya yang letaknya yang ini. Oh, yang keliru. Baik, rumusnya mana? Al dengan O? Al-nya membuang 3 dan O-nya itu menangkap 2.
Jadi rumus kimia yang terbentuk Al2O3. ya Al2O3 ya. Al2O3. Tuh. Terus jenis ikatannya apa, Nak? Yang aluminium itu logam dan yang O itu non logam. Jadi ikatannya ion. Ikatannya jenisnya ion ya. Oke. Terus nomor 6, Agnes. Sebentar, nomor 5 karena saya keliru menuliskan urutannya. Agnes MIPA 3 tadi sudah mau ini. Halo Nes, kelihatan enggak tahu ini? Halo? Terlihat? Nah, ini Ibu. Agnes MIPA 3 tadi? Kalau aku hasilnya rumus kimianya PCl3. PCl3. Lalu P itu logam atau non? P itu non logam. Non logam. Cl? Non logam juga. Non logam. Jadi jenis ikatannya adalah Ikatan kovalen. kovalen. Oke ya. Jadi ini benar ya. Belum tak share. Oke. Ini yang 4. Lalu ini nomor 6 dulu malah ya. Saya salah menempatkan. Nah, ini PCl3 sudah benar ya, non logam dan non logam. Jadi jenis ikatannya adalah ikatan kovalen. Lalu nomor 5 tadi Al dan O. Al-nya 3+, O-nya 2-, maka rumus kimia yang terbentuk Al2O3. Silang ya, Al2O3 sudah benar tadi yang dijawab teman. Terus jenis ikatannya Al itu logam, O itu non logam, maka jenis ikatannya adalah ikatan ion. Sudah selesai, Nanto? Baik. Apakah ada pertanyaan dari PR ini? Halo? Ada pertanyaan enggak? Ya, Gabriel Dewangga, silakan. Bu, untuk unsur BE itu masuknya logam ya, Bu? BE? Iya. BE itu logam, tetapi kalau membentuk ikatan itu dia sebagai non-logam. Maka ketika kita membahas tentang ikatan kimia, BE itu kita anggap non-logam. Paham? Paham, Bu. Ya, gitu. Karena dia punya 2, nanti kalau dilepaskan 2 semuanya, kalau 2 itu kecenderungannya kan buang 2. Nah, lalu dia nggak punya elektron sama sekali. Ini tidak dilakukan oleh BE rupanya, tapi dia meminjam 2, sehingga dia itu nanti memiliki 4 elektron, berpasangan semua tapi seperti itu, ya. Jadi ini pengecualian, namanya pengecualian tuh sudah tidak normal lah, ya. Oke, baik, Dewangga. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu Pur memang mau membahas itu saja. Kalau tidak ada, Nak, saya minta kalian membedakan sifat fisika antara ikatan ion, ikatan kovalen, ya, itu yang padatan, larutan, cairan itu termasuk daya hantar listriknya. Tolong dicari, itu PR yang sebelumnya sudah tentang sifat-sifat itu. Tapi saya minta untuk kalian cari lagi, oke ya, supaya kita bisa membedakan. Kalau diberikan ciri-ciri tentang titik didih, tentang tentang daya hantar listriknya, maka kita bisa menentukan dia itu punya jenisnya ikatan kovalen, atau ion, kovalen polar atau non polar, gitu ya. Itu ada, cari ya di internet. Gitu. Oke, kalau tidak ada hal yang lain, kita akhiri pertemuan ini. Masih 10 menit, kalian bisa menyiapkan untuk pelajaran berikutnya. Terima kasih. Untuk MIPA 1, saya minta masih tinggal di sini. Axel, ada Axel? Tolong, ini di Axel ya, dulu, Ketua kelas. Axel,
Oh, Axel ya. Ya, Bu. Sebentar. Oke, yang lain boleh meninggalkan mic ini, MIPA 1, MIPA 2. Di absen ya, ketua kelas. Ini kamu enggak, Axel? Betul enggak, Axel? Nggak kelihatan, Bu. Eh? Nggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Nah, di foto aja, Bu. Oh, di foto. Di foto. Nanti masuknya di jam berikutnya apa tepat waktu aja sebelumnya ya. 3 menit, 5 menit sebelumnya, jangan dibiasakan. Kita iya sih Axel ya. Aku tuh ragu-ragu. Nih, di WA-mu, so. Bukan, Bu. Bukan, lagi siapa ya? Afel Fotoku, katanya, Bu. Bu. Dionysius. Lah Axel ini sendiri ya. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Nah, iso nek keliru bahaya ini. Oh, Axel ini kali ini. Ini tadi Dionysius ya? Iya, Bu. Oke, nah, ini mungkin kamu ya. Oh, mana metode menurutku itu gampang banget. Nah, kalau ini beda. Ya, itu ragu-ragu disuruh nulisin nama itu, aduh, nanti nek keliru kan aku. Ini Axel benar. Iya, Bu, bener, Bu. Oke, betul. Oke, terima kasih. Boleh meninggalkan mic ini semuanya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya. Apanya? Kartu pelajar belum jadi. Kartu pelajar wis dadi apa? Apa wis diberikan saya ya? Belum ya. Kalau kelihatannya belum jadi apa? Belum jadi. Belum. Saya baru dititipi foto sama nama-nama itu. Ya. Yuk, sama-sama.